mahasiswa Unpad, selamat datang kembali di program Ayo Kenal Unpad, mari mengenal Unpad lebih dekat. Tentunya masih ditemani sama aku Zinedine Duhan dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini aku bakal membahas seputar SNMPTN. Tapi sebelum itu aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada Pegadaian yang sudah mensupport acara ini dengan tempat yang sangat nyaman, tempat yang sangat enak mungkin ya untuk calon mahasiswa dan mahasiswa-mahasiswa untuk berkegiatan, yaitu di The Gate Creative Lounge. Nah, dalam SNMPTN kali ini juga disupport oleh Bank Mandiri, BNI, BTN, BRI, dan juga Telkom Indonesia. Nah, kalau kita ngomong-ngomong seputar SNMPTN, pastinya topik ini adalah topik yang lagi hype, apalagi di kalangan anak-anak kelas 12 nih. Karena kalau nggak salah tanggal 15 ini ya SNMPTN akan dibuka dan calon mahasiswa semua bisa mendaftar dan harus menentukan pilihannya tentunya secepat mungkin. Maka karena itu kami hadir di sini untuk memperjelas nih bagaimana sih fakultas-fakultas yang ada di Universitas Padjadjaran. Tentunya kita ada 11 fakultas Saintek dan 5 fakultas Soshum. Tapi kali ini Duhan bakal membahas salah satu fakultas di rumpun Saintek yang memiliki jurusan yang cukup banyak nih, apalagi kalau bukan jurusan FMIPA atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Tentunya Duhan di sini nggak sendiri, Duhan juga ditemenin sama Dr. Muhammad Nurzaman, MSI, selaku manajer pembelajaran, kemahasiswaan dan alumni FMIPA Unpad. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Tetap berkegiatan dong ya di masa pandemi ini ya. Tetap seger Bapak nih kelihatan. Terus jaga kesehatan. Oke, selain sama Pak Nurzaman, Duhan juga udah ditemenin sama salah satu mahasiswa yang diterima di jalur SNMPTN ke jurusan kimia, yaitu Rifki Adia Pratama. Halo Kang Rifki. Halo, Assalamualaikum Akang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kang sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Akang juga semoga sehat ya. Amin, amin. Kang sekarang lagi di mana nih Kang? Kebetulan sekarang saya lagi PKL, lagi magang di Balai Besar Keramik di Bandung. Waduh, keren banget, keren banget. Dan perlu diketahui nih buat teman-teman calon mahasiswa kalau Kang Rifki ini berasal dari angkatan 2018 dan terpilih sebagai mahasiswa berprestasi tingkat fakultas ya Pak? Betul, tingkat di FMIPA. Wah, keren banget nih. Apresiasi. Mari kita tepuk tangan dulu untuk Kang Rifki. Hatur nuhun. Oke teman-teman, karena kita udah punya 2 narsum, tapi kita harus bahasnya satu-satu nih ya. Sebelum kita membahas testimoni dari Kang Rifki seperti apa, kita bakal ngebahas seputar fakultas FMIPA-nya dulu seperti apa nih. Mungkin bisa kita jelaskan oleh Pak Nurzaman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, para pemirsa. Hari ini kami sangat berbahagia bisa menjelaskan tentang Fakultas MIPA, terutama nanti melalui jalur SNMPTN begitu. Mungkin saya akan menampilkan PPT mungkin ya, untuk bisa ditampilkan sehingga bisa kami jelaskan lebih detail begitu, secara ringkas begitu. Boleh ditampilkan PowerPoint-nya? Baik. Nah, Fakultas Matematika ini adalah fakultas yang berdiri cukup lama begitu. Jadi sejak 1 tahun Unpad dibuka, MIPA sudah berdiri. Jadi pada tahun 1958 gitu ya. Jadi fakultas salah satu fakultas yang tertua juga. Betul, berarti di Unpad termasuk ya, yang tertua di bersama FEB ya. Betul. Dan kita punya misi juga sama dengan visi misi dari universitas menuju internasionalisasi. Nah, ini beberapa personalia dari pimpinan kita, dari Pak Dekan Prof. Iman Rahayu, kemudian Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Prof. Yudi Andian MSc PhD dan Bu Desi Dr. Desi Harneti. Kemudian ini manajer kita ada 3, ya, ada manajer pembelajaran, manajer riset dan manajer sumber daya. Kebetulan saya membidangi manajer akademik pembelajaran begitu. Nah, ini beberapa ketua program studi kita. Kita ada 9 program S1, kemudian ada 1 program D4, kemudian ada 5 program S2 dan 2 program S3. Wow. Jadi ini cukup banyak kita. Cukup banyak juga ya program studi di MIPA ini. Jadi peluangnya sangat beragam gitu, berbagai macam rumpun.
ilmuwan. Ini beberapa ketua program studi kami. Selanjutnya ini S1 kita ada 9 S1 dan ini ada Muhammad Yusuf dari D4 Teknologi Industri Kimia ya. Jadi kita baru buka tahun kemarin sudah ada beberapa mahasiswa masih dalam jalur mandiri programnya begitu. Selanjutnya kami punya akreditasi yang sangat membanggakan. Hampir semua program S1 kita adalah A begitu. Dan ini juga kita lihat beberapa program studi magister kita juga mendapat AA ya gitu. Jadi cukup membanggakan. Selanjutnya ini kita akan lihat sumber daya kita. Kita mempunyai guru besar yang cukup banyak, sekitar 21 guru besar. Jadi ini cukup mumpuni. Dan ini profil lulusan prospek kerja. Jadi prospek kerja kita beragam. Banyak yang menanyakan mau jadi apa sih setelah masuk ke MIPA begitu ya. Iya. Nah, ini sebenarnya banyak prospek kita banyak beragam. Bisa selanjutnya bisa dilihatkan, ditampilkan. Jadi mulai dari peneliti, ilmuwan, ya, mengajar, akademisi, surveyor, asisten konsultan, LSM, bio entrepreneur juga banyak, begitu ya. Jadi banyak sekali profil prodi kita ya, yang CPL-nya nanti menghasilkan alumni yang berkualitas. Ini kurikulum kita salah satunya kita di internasional. Jadi kita sudah merancang, terutama sekarang prodi kimia yang sudah siap masuk ke dalam internasionalisasi akreditasi melalui Royal Society of Chemistry. Insya Allah semua akan didorong mencapai ya, akreditasi internasional. Amin. Semoga tercapai Pak. Amin. Ya. Selanjutnya kita bisa lihat nanti beberapa bisa selanjutnya metode pembelajaran ya. Karena kita sedang pandemi begini ya. Nah, sebenarnya MIPA tidak kaget karena sudah biasa melakukan blended learning ya, menggunakan beberapa metode pembelajaran ya melalui live Unpad begitu ya. Jadi ini sudah kita terapkan sebelum pandemi. Apalagi sekarang pandemi kita tingkatkan terus kualitas kita dalam pembelajaran blended learning. Sudah lebih terbiasa dengan online berarti. Betul, ya, karena MIPA kita punya teknik informatika ya, yang biasa menggerakkan pembelajaran dengan online begitu. Oke, siap Pak. Baik, selanjutnya ini beberapa laboratorium. Jadi kita banyak sekali laboratorium. Jadi silakan nanti adik-adik yang berminat masuk ke MIPA bisa masuk ke laboratorium sesuai dengan bidang minatnya. Ya, ada robotika dan sebagainya. Selanjutnya ini fasilitas ya, Unpad cukup mumpuni fasilitasnya. Kita punya laboratorium sentral dan kita juga sering menggunakan laboratorium ini untuk beberapa penelitian kita. Ya, jadi ini jangan khawatir ya, laboratorium kita sudah layak dan mumpuni untuk praktikum dan riset di laboratorium. Iya. Ya, selanjutnya ini ada beberapa kegiatan lapangan. Karena di MIPA juga ada beberapa prodi yang sering ke lapangan, ya. Iya, biologi, jadi nggak selalu di dalam geofisika, ruangan ya Pak? tidak selalu dalam ruangan, ya. Karena pembelajarannya juga tidak hanya dalam kelas, begitu ya. Jadi beberapa kegiatan praktik lapangan, ya, kemudian penjelasan mata kuliah atau perkuliahan yang selalu dilakukan di lapangan ada ya. Jadi beberapa prodi melakukan seperti itu. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya kita juga sering mendatangkan dosen tamu, ya. Untuk internasionalisasi kita sering mendatangkan beberapa tamu dari luar negeri. Ya, baik itu dari Jepang ya, dari Belanda ya, dari Jerman. Jadi banyak sekali ya, apalagi nanti ada dari Malaysia dan sebagainya untuk kerjasama kelas internasional. Jadi kita akan coba untuk kolaborasi begitu. Oh, sudah ada kelas internasional. Sedang kita juga? rancang kelas internasional ya, dengan Malaysia kita akan coba. Ya. Kemudian selanjutnya ini program fast track yang sangat menarik. Nah, jadi MIPA mempunyai program fast track dari S1 ke S2. Jadi beberapa prodi yang sudah melaksanakan fast track ini, mahasiswa S1 semester 7 sudah bisa mengambil mata kuliah S2. Jadi nanti S2-nya akan lebih cepat ya, 3,5 tahun itu sudah selesai dengan S1 dan S2-nya begitu ya. Jadi satu sarjananya 3,5 tahun, kemudian 1,5 tahunnya adalah program magister. Berarti dalam 5 tahun bisa mendapatkan gelar S2. Betul, gitu ya? Betul. Ini sudah kita lakukan beberapa tahun ke belakang ya. Hampir 3 angkatan kita sudah melaksanakan, terutama di prodi kimia. Dan itu berlaku untuk semua mahasiswa? Betul. Jadi beberapa prodi yang sudah melaksanakannya. Sekarang sudah 3 prodi, kimia, matematika, dan fisika. Oke. Ini kalau boleh tahu nih Pak, kan dia lulus dari S1-nya 3,5 tahun, lalu dilanjut dengan program magisternya 1,5 tahun. 1,5 tahun. Apakah setelah lulus dari 3,5 ikut wisuda dulu atau tembus saja deh? Ya. Jadi sistemnya kita harus selesai dulu S1-nya. Ya. Jadi tentu ikut wisuda juga di S1-nya. Jadi dia bisa 2 kali wisuda dengan S2-nya. Oke, jadi tetap 2 kali wisuda ya teman-teman. Jangan khawatir. Jadi bukan berarti fast track
wisuda S1-nya di skip enggak. Tetap kita merasakan menggunakan toga merah ala Unpad ya, Pak. Betul yang satunya ya. Jadi sudah banyak ini beberapa mahasiswa yang 19 dari kimia, 17 dari 5 dari matematika begitu ya. Itu sudah banyak sekali hasil-hasil dari PSTEK ini yang memang sudah melanjutkan ke tingkat S3 di luar negeri gitu ya. Ada yang saya kasih contohnya. Selanjutnya. Iya. Nah, ini beberapa PSTEK eksternal, tadi internal ya, dari Unpad ke Unpad ya, dari prodi kita S1 ke S2. Nah, ini adalah PSTEK eksternal. Kita melakukan PSTEK dengan Kunshin Gakuin University dari Jepang. Ya, ini dari kimia, ini Eki Buwana sudah lulus ya, S1-nya di kita, S2-nya di Kunshin Gakuin. Kemudian sekarang Riki yang sudah lulus dari biologi, dan sekarang ada di sana Gina dan Aurel yang sudah masuk dalam program PSTEK ini. Jadi alhamdulillah kita juga punya PSTEK eksternal ke luar negeri, khususnya ini ke Kunshin Gakuin University di Jepang gitu. Oke, Pak, kalau berarti kan ini fast track eksternal ini kita mengirimkan keluar. Betul. Yang dari luar dikirimkan ke kita juga berarti. Ya, jadi untuk sementara kita mendapatkan fasilitas dari universitas, biayanya untuk living cost itu ditanggung oleh Unpad. Tetapi tuition fee di sana gratis dari Kunshin Gakuin University-nya. Jadi ini suatu kesempatan karena ini kerjasama antara universitas, antara Unpad dengan KGU. Jadi kita mendapat uang ini, begitu. Keren banget. Ya. Ini selanjutnya, ini yang saya katakan tadi, yoga adalah salah satu program fast track yang internal bagi studi Unpad. Nah sekarang sudah melanjutkan studi dia, ya ke Korea S3-nya. Ya, dan kita harapkan dia bisa mengabdi sebagai dosen kita di IPMEPA. Jadi kita harapkan seperti itu. Jadi kita akan terus bina sumber-sumber daya kita yang berkualitas sehingga bisa mumpuni sebagai dosen yang berkualitas ke depannya. Gitu. Dan kalau dilihat pendidikannya juga sangat mumpuni ya Pak. Kalau dilihat dari IPK-nya itu tertulis 4,0 berarti sempurna ya Pak. Karena kan PSTEK itu kan program khusus yang memang berkualitas sehingga ada persyaratan khusus untuk IPK-nya. Iya, bahkan S2-nya pun lebih cepat dari 1,5 tahun. Di situ tertulis 9 bulan. Betul. Karena dia bisa melaksanakan beberapa penelitian sekaligus dengan penulisan artikel ilmiahnya begitu sebagai persyaratan untuk lulus harus publish di beberapa jurnal begitu. Oke, siap. Nah, ini juga beberapa contoh kegiatan kita, mahasiswa kita juga sering mengadakan program student exchange ya. Jadi kita pernah ke Metropolitan University ya, ke Kunshin Gakuin, ke Tohoku dan sebagainya. Jadi kita juga sangat berpeluang ya mahasiswa kita melakukan kegiatan ini, dan jangan takut, kita juga mendapatkan beberapa bantuan beasiswa baik itu secara formal melalui kementerian atau melalui universitas, dan juga kita melalui alumni. Jadi kita juga alumni banyak memberikan beasiswa kepada kita di prodinya gitu. Alumni ikut membantu juga berarti ya Pak. Tuh. Nah, ini selanjutnya adalah peminat dan tabung. Ini mungkin yang akan menarik ya. Karena saya menanyakan nih, masuk ke Fakultas MIPA gitu ya, berapa UKT-nya? UKT-nya kita berkisar antara 500 sampai 10 juta gitu ya. Tentunya UKT ini juga ada golongannya Pak. Di Unpad ini untuk calon-calon mahasiswa boleh diketahui kalau di Universitas Padjadjaran ini terdiri dari 5 golongan UKT. Betul. Yang paling rendah itu di FMIPA 500.000 sampai di golongan 5 itu maksimalnya 10 juta. Iya. Nah, kemudian ini daya tampung untuk tahun sekarang SNPTN itu sekitar 30%, ya, SBMPTN 30% dan Mandiri 40%. Jadi khusus yang SNPTN kita akan bahas ini 30%. Kalau misalkan total matematika daya tampungnya 110, berarti SNPTN dialokasikan untuk mahasiswa dari SNPTN adalah 33 orang. Jadi 30%-nya. Jadi cukup tinggi juga ini, ya. Nah, ini pembobotan mata pelajaran nih. Ini sangat menarik juga ya. Kadang-kadang menanyakan kalau masuk lewat SNPTN berapa nilai yang paling baik gitu ya, paling bagusnya begitu ya. Nah, ini kita lihat kita punya pembobotan. Jadi kalau mata pelajaran yang di masing-masing SMA-nya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi, fisika gitu ya, kimia, matematika. Nah, setiap prodi memiliki bobot yang berbeda-beda. Misalkan untuk yang matematika, ini penekanannya di mata pelajaran matematikanya sampai 35% bobotnya. Gitu. Kalau untuk yang biologi, nanti kita akan lihat misalkan di biologi yang bobot yang tertingginya adalah di biologinya sendiri 25% begitu. Tapi sebagai matematika dan ilmu pengetahuan alam, tentu nilai matematikanya menjadi penting ya. Sehingga bobotnya semua matematika di atas 20% gitu. Untuk yang kimia 15% bisa karena
nanti di kimanya akan lebih ditingkatkan begitu. Oke, mungkin bisa dikembalikan dulu ke slide sebelumnya. Ya. Nah, untuk teman-teman calon mahasiswa nih, karena biasanya banyak yang bertanya seputar pembobotan nih, aku kasih waktu dulu tuh teman-teman mahasiswa, boleh di screenshot. Tapi ini PMB di tahun 2019 ya. Ya, dan Karena bisa kan berubah kapanpun selalu ya, Pak. bermodifikasi ya, ada perubahan-perubahan lah begitu ya. Oke. Jadi jangan jadi patokan harga mati begitu ya. Iya, benar, Pak. Tapi sebagai acuan bahwa untuk masuk lewat SNMPTN kita harus melihat bobotnya. Ya. Jadi kalau kita kuat di biologi, berarti pilihan kita ke biologi itu bagus. Ya. Kalau kuat di matematika, berarti nanti lihat bobot yang matematikanya besar di mana begitu. Ya, jangan sampai salah ya kalau kuatnya di matematika tiba-tiba daftarnya ke biologi. Nah, itu udah. Tidak apa-apa, tapi kita akan bersaing dengan yang biologinya bagus begitu Iya, ya, itu belajar dia. begitu. Ya. Baik, selanjutnya ini keketatan ya, keketatan kemarin di tahun 2020 ini cukup tinggi di MIPA ini ya. Ini berkisar 1 sampai dengan minimal 1,16, maksimalnya sampai 1 sampai 83. Yang tertinggi di teknik informatika ini keketatannya sangat tinggi. Jadi satu orang melawan 83 orang gitu ya, berbandingnya 1:83 itu. Wah. Jadi untuk masuk itu harus mengalahkan 83 orang gitu Iya, ya. berarti Lebih gampangnya ya, lebih simpelnya seperti teknik informatika ini menjadi yang favorit juga ya, Pak? Yang paling ketat berarti di sini. Betul. Ini keketatan berkaitan dengan kapasitas daya tampung. Karena daya tampungnya di teknik informatika memang tidak tinggi. Sehingga jumlah peminatnya banyak, daya tampungnya tidak terlalu banyak, sehingga keketatan akan lebih tinggi sekali begitu. Oke. Itu kaitannya itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini sistem penilaian ya, ini secara umum saja. Jadi kalau menanyakan SNMPTN itu seperti apa penilaiannya? Tentu ada beberapa macam indikator atau faktor ya. Indeksnya di situ, ada indeks siswa, artinya nilai siswanya, nilai rapotnya seperti apa gitu ya. Nanti ada kriteria minimalnya masuk dalam nilai-nilai KKM gitu ya, kita ketuntasan minimal. Ada juga indeks sekolah. Ini seperti kan ada indeks sekolah. Jadi bagaimana nilai rata-rata UN-nya, nilai SBMPTN-nya, bagaimana alumninya, bagaimana akreditasinya. Nah, yang terakhir adalah bobot mata pelajaran yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi komponen 3 inilah yang mempengaruhi biasanya sistem penilaian masuk melalui SNMPTN. Oke, itu dia teman-teman pemaparan seputar Fakultas Ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Padjadjaran. Yeah. Lengkap banget ya dari tadi, mulai siapa saja kaprodinya, terus prospeknya bagaimana, alumninya sudah kemana, ada juga fast track. Dan selanjutnya kita juga bakal berbincang-bincang dengan mahasiswa yang diterima di SNMPTN ke FMIPA, yaitu Kang Rifki. Tapi sebelum kita ngobrol sama Kang Rifki, ada yang mau lewat dulu, yang satu ini. Boleh ngomong kan? Berawal dari sebuah upaya menebar maslahat bagi insani, melalui bingkai cipta, rasa, dan karsa dengan spirit transformasi, menuju insan madani dalam balutan sinergi dan kolaborasi, membangun sumber daya manusia dalam ranah kompetensi, diperlukan suatu kesadaran dalam nurani, diikuti proses refleksi, lalu membentuk citra diri. Sebuah perguruan tinggi layaknya tak hanya mengejar eksistensi,
Alih-alih mengejar reputasi, sebuah lembaga edukasi tertinggi dituntut berkontribusi tak hanya bagi satu pribadi, namun bertautan hingga lintas generasi. PSDKU Unpad Pangandaran lahir dari hati, demi merajut sebuah mimpi. Develop for Sustainability. Oke teman-teman calon mahasiswa Unpad, kembali lagi di program Ayo Kenal Unpad, mari mengenal Unpad lebih dekat. Yang tentunya program ini juga disupport oleh Pegadaian. Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi sama Kang Rifki nih, tadi ada yang kelewat sedikit seputar alumni ya Pak. Alumni dari FMIPA ini udah di mana aja sih? Gitu. Untuk membuktikan juga kalau FMIPA ini emang keren. Nah, enggak. Nanti saya punya beberapa contoh saja ini ya, bisa dilihatkan bahwa alumni kita yang sudah berkiprah di mana saja ya, sebagai akademisi, sebagai peneliti ya, yang melakukan studi lanjut atau profesi dan wira swasta. Ada juga yang jadi wira swasta ya, ini jadi sebagai Eric Cactus itu yang di Lembang. Kemudian ada juga yang jadi associate professor di luar negeri begitu ya. Ada yang jadi di LIPI ya, dan ada juga di lembaga-lembaga lain. Selanjutnya akan saya lihatkan ini. Nah, ini salah satu contoh alumni kita yang sudah berprestasi di tingkat nasional, internasional juga ini ada beberapa. Di antaranya Pak Rudiantara, ini ya kan alumni statistik yang menjadi Menkom Info 2014 sampai 2019. Selanjutnya yang kalian menarik inilah banyak juga alumni IPA yang ada di internasional begitu. Jadi orang jadi kaget kok bisa ya. Nah, ini beberapa alumni kita ya di bidang pertahanan juga banyak begitu. Ini keren juga ya Pak. Ya, betul. Ini kemarin jadi pembicara webinar di kita, di alumni kita. Gitu. Jadi seorang tentara ya? Iya betul. Nah ini beberapa di perusahaan swasta nasional dan multi bahkan internasional. Ya ada Pak Syam Nugraha ini dari Telkom yang Australia, dan sering kita komunikasi untuk melakukan studi jarak jauh dengan Pak Syam ini ya. Jadi banyak sekali begitu ya alumni kita sudah berkiprah. Selanjutnya ini beberapa Pak Dudi Arisani adalah dari yang sekarang sedang mengembangkan tiket.com gitu ya, praktisi dan wira swasta. Jadi alhamdulillah jangan ragu masuk ke MIPA karena alumni kita sudah tersebar dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Oke Pak, keren banget. Nah kalau tadi Pak Nur Zaman udah nyebutin alumni yang berprestasi, sekarang kita langsung aja ngobrol sama mahasiswa berprestasinya tahun ini, yaitu Kang Rifki. Halo Kang Rifki. Halo Kang. Kang, boleh dong disapa dulu nih teman-teman yang di rumah. Halo teman-teman calon mahasiswa baru Unpad. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Amin. Kang, ada teman-teman yang nanya nih Kang, mungkin bisa di-share dong Kang pengalamannya. Karena kita lagi ngebahas tentang SNM dan Kang Rifki kebetulan diterima dari SNMPTN juga. Boleh dong di-share perjalanannya sampai bisa keterima di SNMPTN. Oke, baik. Jadi kisah bagaimana saya keterima SNMPTN ke Kimia FMIPA Unpad barangkali nanti bisa dijadikan tips untuk adik-adik calon mahasiswa baru. Jadi pertama kali waktu kelas 11 itu saya sudah sangat ingin memutuskan nanti untuk kuliah akan ngambil jurusan apa dan di universitas mana. Pertama saya, mata pelajaran apa sih yang saya sukai pada saat kelas 11. Nah kebetulan pada saat kelas 11, guru kimia saya itu istilahnya itu membiarkan siswanya untuk mencoba belajar mandiri gitu saat kelas kimia. Nah saat itu saya sekali proses belajar mandiri saya dalam memperdalam ilmu kimia. Bahkan ketika misalkan guru saya menyuruh hanya untuk belajar bab 1, saya dengan asyiknya tanpa sadar sudah belajar kimia sampai bab 5. Nah dari sana saya mulai menemukan rasa cinta saya nih kepada mata pelajaran kimia. Oke, pada saat kelas 11 saya memantapkan untuk kedepannya saya akan mencoba kuliah di jurusan kimia. Nah, kenapa pada akhirnya saya
gitu ya untuk memilih kimia terutama FMIPA karena betul sekali yang dikatakan oleh Pak Nurzaman tadi, saya pada saat kelas 11 menuju kelas 12 saya mulai mencari tahu profil-profil kimia Unpad dan saya saat itu menemukan bahwa ternyata kimia Unpad itu akan mengajukan untuk kurikulum internasional yaitu RSC, Royal Society of Chemistry gitu. Nah dari sana saya mulai mempertegas lagi keinginan saya, oke, saya akan memilih FMIPA Unpad, terus melihat dari kegiatan-kegiatan mahasiswa pada saat kelas 12, mahasiswa yang menarik perhatian saya, yaitu ada yang namanya PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa. Nah, apa itu PKM? Jadi PKM itu merupakan hibah untuk mahasiswa melakukan kegiatan-kegiatan, baik itu kewirausahaan, gagasan tulis, ataupun dan lain sebagainya. Ya, dan di sana saya menemukan titik terang bahwa dari setiap jurusan yang ada di universitas masing-masing pun pasti akan membutuhkan mahasiswa dari kimia untuk program kreativitas mahasiswa. Nah, jadi saya saat kelas 12 makin memantapkan diri untuk memilih program studi kimia karena prospek kerjanya sangat luas, terus akreditasi di FMIPA-nya juga sangat bagus, bahkan sudah mendapatkan Royal Society of Chemistry yang skala internasional. Nah, terus saat kelas 12 saya mulai meningkatkan nilai-nilai rapor yang saya punya untuk mempercantik nilai rapor saya untuk didaftarkan di SNMPTN gitu. Nah, saat itu saya memberanikan diri untuk mengambil les private-nya, terus akhirnya ketika kelas 12 akhir itu, di sekolah saya itu ada pemeringkatan seluruh siswa kelas 12 yang keterima kuotanya di SNMPTN. Alhamdulillah, peringkat saya waktu SMA itu berada di peringkat belasan gitu ya. Terus saya itu mencari info-info nih ke guru BK saya, Ibu, Bapak, apakah di atas ranking saya, di atas peringkat saya, ada yang ingin mengambil kimia Unpad. Nah, kebetulan pada saat tahun saya itu, sayalah yang berada di posisi tertinggi untuk mendaftarkan diri ke kimia Unpad. Otomatis kan saya aman pada saat itu. Nah, jadi ini bisa dijadikan tips untuk teman-teman calon mahasiswa baru yang akan daftar SNMPTN. Jadi, memantapkan pilihan, pertama kita harus mengenali dulu apa mata pelajaran ataupun apa topik yang membuat kita cinta terhadap topik tersebut gitu. Karena saya yakin bahwa apapun yang akan kita pilih jika kita mencintainya pasti akan menimbulkan efek yang akan menyenangkan bagi kita di masa depan. Seperti itu, Kang. Terus setelah kita tahu nih apa topik yang sedang kita cintai, baru kita melihat peluangnya dengan melihat saingan-saingan di kuota SNMPTN. Apakah ada teman-teman calon mahasiswa baru yang istilahnya memilih pilihan yang sama dan di universitas yang sama. Nah, jika teman-teman mendapatkan posisi bahwa ternyata teman angkatan saya yang peringkat paralelnya lebih tinggi dari saya, ada yang pengen ke jurusan serta univ yang sama. Jangan berkecil hati dulu, karena kalian bisa menambahkan sertifikat-sertifikat prestasi untuk dilampirkan ke web SNMPTN. Kebetulan saat itu angkatan saya bisa gitu ya melampirkan sertifikat-sertifikat prestasi supaya nantinya bisa membantu nilai teman-teman mahasiswa baru untuk bersaing dengan teman-teman yang nilai peringkat paralelnya lebih atas dengan pilihan prodi dan universitas yang sama. Jadi untuk teman-teman jangan berkecil hati dulu, karena kalau kita fokus terhadap apa yang kita inginkan, insya Allah akan ada jalan, insya Allah akan ada kemudahan. Dan jangan lupa juga sering meminta doa orang tua, doa dari guru-guru, doa dari teman-teman dekat teman-teman semua gitu. Itu sih barangkali tips and trick dari saya bagaimana caranya lolos SNMPTN.
Oke, Kang Rifki. Nah, aku pengen tahu juga nih sebelumnya kalau di sekolahnya Kang Rifki, itu sebelum Kang Rifki ada nggak sih alumni yang masuk ke jurusan kimia juga? Mungkin agak gangguan ya Pak. Jadi mungkin kita ngobrol dulu. Oh ada. Ini kakak kelas saya kebetulan Oke, kalau kayak gitu aku mau nanyanya aku lempar ke Pak Nurjaman aja kali ya Pak. Berhubung soal alumni nih Pak. Ya. Tadi itu seberapa besar sih Pak faktor adanya alumni di situ terlebih dahulu? Ya, jadi yang saya akan jelaskan tadi ada beberapa indeks sekolah. Ya. Ya, tapi jangan ragu ya, jangan takut ya bahwa itu tidak. Jadi salah satu faktor dari indeks sekolah tadi dari alumninya apakah dia bagus atau tidak begitu ya, di prestasinya begitu ya, di kuliahnya, di perguruan tingginya gitu. Jadi salah satu penilaian indeks sekolah tadi komponennya salah satunya itu. Oke, jadi pada intinya kalau memiliki alumni itu mendukung ya, memperkuat. Ya, jadi intinya begini bahwa alumni itu dimanapun kalau dia melanjutkan SMPTN dan berhasil dengan baik itu akan mengangkat SMA-nya begitu. Oke. Jadi harus menjadi cambuk buat alumni yang masuk di perguruan tinggi negeri nanti untuk menjadi contoh adik-adiknya begitu. Oke. Tapi bisa jadi untuk yang belum punya alumni juga kalian bisa jadi pembuka. Betul. Ya. Pembuka jalan ya untuk adik-adiknya nanti ke depan begitu. Oke. Apa kita masih terhubung lagi sama Kang Rifki? Halo. Halo, Kang Rifki. Boleh dijawab pertanyaan yang tadi? Oh, iya. Apakah sebelumnya ada alumni? Oke, dari sekolah SMA saya, memang tiap tahunnya alhamdulillah ada yang lolos SNMPTN. Nah, pada angkatan 2016 itu ada kakak kelas saya yang lolos SNMPTN ke Kimia Unpad, 1 orang, dan 1 lagi lolos SBMPTN-nya. Nah, untuk 2017 tidak ada yang mendaftarkan SNMPTN ke Kimia Unpad, baru tahun 2018 saya mendaftar lagi gitu dari SMA saya. Oke, Kang. Ini tadi juga kan Kang Rifki merupakan mahasiswa berprestasi angkatan 2018. Tentunya pengalamannya pun udah banyak nih, Kang. Aku mau bertanya lagi sama untuk Kang Rifki nih terutama. Kok bisa menjadi mahasiswa berprestasi? Nah, boleh diceritakan prosesnya seperti apa, Kang? Kalau ditanya seperti itu prosesnya sangat panjang ya Kang. Jadi Pilmapres ini sebelum saya menjadi mahasiswa saya sudah riset di internet sejak saat SMA apa itu Pilmapres dan punya keinginan untuk menjadi salah satu bagian dari Pilmapres. Kalau saya sudah menjadi mahasiswanya sekarang sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mahasiswa berprestasi gitu. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi dari mulai mahasiswa baru sampai sekarang yang pertama harus dipertahankan prestasi akademiknya. Perkuliahannya harus baik, harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen, terus menyelesaikan ujian akhirnya juga harus dengan lancar. Terus selain prestasi akademik juga pertimbangan organisasi dan prestasi-prestasi non akademik. Nah jadi semenjak saya mahasiswa baru saya sudah mengikuti berbagai kegiatan mahasiswa seperti PSM Unpad. Saya suka juga ikut organisasi-organisasi di paguyuban keluarga mahasiswa Tasik. Terus saya juga pada saat tingkat 2 saya mengikuti program volunteer dan exchange participant ke Thailand melalui AIESEC. Dan kita juga sebagai mahasiswa berprestasi itu harus diperhatikan aspek kepribadiannya, bagaimana kita berperilaku sebagai mahasiswa di lingkungan kampus dan bagaimana kita memberikan efek kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar. Dan fun fact lainnya, kenapa saya memilih Unpad sebagai pilihan saya, karena saya sudah mengetahui dari SMA bahwa
kredibilitas yang sangat bagus untuk pengabdian kepada masyarakat. Bisa kita lihat bahwa Unpad sepertinya menjadi satu-satunya kampus yang mengadakan OKK untuk mahasiswa baru gitu. Iya, Di tahun semester satu, pertama kita sudah mendapatkan mata kuliah OKK. Nah, itu menandakan bahwa Unpad sangat mengedepankan pengabdian kepada masyarakat itu dengan cara mengantarkan mahasiswa barunya untuk mengenal lingkungan sekitar kampus Unpad. Oke, Kang. Selanjutnya kita akan memasuki sesi Q&A. Jadi kita akan membacakan pertanyaan dari teman-teman calon mahasiswa atau sobat aku yang udah kirim nih. Mungkin yang pertama akan aku bacakan adalah teman-teman yang bertanya dulu via form yang udah kita share sebelumnya dari jauh-jauh hari. Tapi yang sekarang lagi streaming baik di Instagram atau YouTube, jangan khawatir karena kita juga akan membacakan pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti beberapa pertanyaan yang baik bagus akan Duhan bacakan kepada Pak Nur Zaman. Oke, Pak, ada yang bertanya nih Pak. Dari Louis Saifi Hardiansyah. Dia berasal dari SMA 1 Palimanan. Jika nanti saya lulus dari Matematika Unpad, apakah akan mudah mencari beasiswa untuk melanjutkan pendidikan atau tidak? Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan bagus nih, menarik ya. Jadi sudah ada punya keinginan untuk melanjutkan studi ya. Jangan takut, jangan ragu ya. Banyak sekali sumber beasiswa yang kita bisa ambil dan kita bisa akses gitu ya. Banyak alumni-alumni kita yang sudah melanjutkan studi lanjut baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Ada LPDP, ada sebagainya. Banyak sekali. Jadi jangan ragu ya. Karena kita perguruan tinggi negeri ya berbadan hukum ya. Banyak sekali pulang-pulang untuk mendapatkan beasiswa begitu. Oke, Pak. Selanjutnya ada dari Salsabila Setiani. Dia berasal dari SMKN 1 Mundu, Cirebon. Nah, dia bertanya, Pak, beri aku alasan kenapa aku harus memilih informatika Unpad. Nah, sepertinya ingin diyakinkan nih, Pak. Baik, tentu pilihan itu harus dengan minat dan ya keinginan masing-masing yang dipaksakan ya. Jadi baik-baiknya keinginan kita, minat kita, kemampuan kita bisa diukur oleh kita sendiri sebenarnya. Cuma masukan, memang zaman sekarang kan zaman eranya era digitalisasi, informasi ya. Jadi memang sekarang banyak sekali orang yang tertarik dengan bidang informatika. Oleh karena itu teknik informatika menjadi prodi yang keketatannya tinggi karena orang melihat peluang di teknik informatika pada saat ini sangat tinggi begitu. Karena memasuki zaman digital tentunya informatika sangat dibutuhkan. Betul ya, dan saat seperti ini ya, apalagi pandemi seperti ini ya, online, komputer dan sebagainya itu berkaitan dengan informasi informatika yang harus ditingkatkan dengan lebih baik begitu. Oke, kalau tadi di PowerPoint Bapak sebelumnya sudah disinggung juga mengenai exchange. Ya. Nah, pengen tahu dong Pak, itu bagaimana sih Pak prosesnya dari seorang mahasiswa saya bisa ikutan exchange? Apakah seleksinya seperti apa mungkin? Baik, terima kasih. Jadi student exchange ini ada beberapa jalur begitu ya. Ada melalui universitas, karena universitas punya kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang menawarkan student exchange dan melalui seleksi tentunya ya. Dan ada juga melalui prodi. Jadi prodi kami ada yang sudah bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang saya sebutkan tadi, misalkan dengan Kwaisan Gakuin University. Jadi nanti terbatas di tingkat fakultas yang bisa kita seleksi karena memang kerja NO-nya antar fakultas begitu. Jadi ada beberapa cara metode tapi tentu melalui seleksi. Dan saya titip dari sekarang kalau memang kita ingin student exchange keluar, ya bahasa Inggrisnya harus ditingkatkan karena bisa persyaratan yang utama ya. Untuk bisa berkomunikasi di luar negeri. Saya kira itu. Oke, siap Pak. Selanjutnya ada lagi pertanyaan, lagi-lagi dari siswa SMK. Dia berasal dari SMA 1 Sagaraten, namanya Nisa Sania. Pak, saya bersekolah di SMK jurusan TKJ. Mungkin TKJ ini teknik komputer jaringan ya? Teknik komputer jaringan. Nah, jika saya daftar matematika, apakah saya mempunyai peluang yang sama dengan siswa yang berasal dari IPA atau IPS? Betul. Jadi untuk SNMPTN tentu berdasarkan nilai raport. Ya, nilai raportnya yang berbasis IPA tentu akan masuk ke SNMPTN berbasis IPA. Ya. Jadi nanti saudara mungkin bersaingnya dengan yang IPA, tidak dengan IPS ya, karena kami tidak menerima yang IPS untuk SNMPTN. Gitu ya. Nah, kita lihat nanti bahwa komponen nilainya itu mata pelajaran mana yang paling kuat untuk saudara. Jadi SMK dan SMA punya peluang yang sama. Kita biasanya dibasisnya pada nilai mata pelajarannya. Nanti kalau masuk ke informatika, nanti kita lihat bobotnya.
matematika, bahasa Inggris itu bobotnya berapa di tiap prodi berbeda-beda. Oleh karena itu, teruslah belajar, tingkatkan kemampuan, jangan ragu, jangan takut, peluangnya sama SMK dengan SMA. Oke, ini masih nyambung juga nih Pak, Ya. seputar pertanyaan dari SMK ya Pak. Dari @mynameiskcute. Aduh, nama Instagram nih kadang Ya, suka zaman sekarang. lucu-lucu ya Pak. Nah, lagi-lagi siswa SMK nih kan Pak, dia memiliki SMK-nya di teknik elektro. Sedangkan dia ingin mendaftar juga ke teknik elektro juga. Betul. Nah, apakah akan mendapat privilege khusus? Karena kan dia di sebelumnya sudah memiliki nilai teknik elektro itu Pak. Ya. Jadi tentu kita peluangnya tidak ada yang privilege khusus ya, semua sama ya punya hak dan apa yang peluang yang sama ya, peluang yang sama begitu. Nah apabila dia sudah memiliki mata kuliah elektro, Mata pelajaran mata pelajaran ya SMA ya, mata pelajaran elektro, tentu dia punya dasar yang kuat ya, untuk bisa melanjutkan ke teknik elektro. Dan apabila nilai mata pelajarannya bagus, dengan nanti masuk kriteria batas minimal dari bobot penilaian, ya, pasti masuk ke teknik elektro gitu ya. Jadi jangan takut kalau memang dia dasarnya kuat ya, dengan mata pelajaran di elektronya bagus gitu walaupun SMK gitu. Oke Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Instagram yaitu dari @viravir. Nah, ada apa saja peminatan di teknik elektro ataukah hanya teknik elektro saja, Pak? Ya. Jadi untuk S1 ini masih bersifat umum. Ya, jadi nanti sarjana sains ya teknik elektro begitu ya. Jadi masih bersifat umum. Tapi nanti bidang peminatannya itu tergantung, nanti ada yang ke jaringan dan sebagainya. Itu bagian yang akan ditajamkan dalam pengambilan tugas akhir nanti. Gitu. Ya. Oke, Pak. Selanjutnya kita akan bertanya juga sama Kang Rifki nih. Kang Rifki kan dari angkatan 2018. Tentunya udah banyak nih pengalaman organisasi-organisasi yang diikuti selama kurang lebih kita udah 3 tahun ada di Unpad ya tentunya. Nah, boleh diceritain dong satu pengalaman organisasi yang paling seru dan yang paling banyak pelajarannya untuk Kang Rifki. Baik, ini yang menurut saya paling seru dan banyak memberikan kebermanfaatan untuk saya adalah ketika saya menjadi staf Himaka Unpad. Jadi satu hal yang membuat saya seru adalah saya selalu memberikan pelatihan dan adu gagasan dari mahasiswa sehingga mampu meningkatkan kapabilitas kita sebagai pelaku riset dalam menulis artikel ilmiah. Seperti itu, Kak. Oke, Kang Rifki. Sepertinya ada gangguan sedikit sinyal, jadi kalau gitu saya akan melanjutkan lagi kepada Pak Nurzaman. Ada yang bertanya nih, dari Wawan Setiawan 78, ini dari Instagram juga. Pak, kenapa teknik elektro masuknya ke fakultas FMIPA? Oh, ya. Ini sejarahnya bahwa teknik elektro dulu adalah amanah yang diembankan ke universitas itu untuk prodi baru teknik elektro dari kementerian. Dan kebetulan di kita di MIPA khususnya di fisika ada beberapa dosen yang memang bidangnya lulusan dari perguruan tinggi yang prodinya adalah elektro begitu. Jadi kami akhirnya membuka teknik elektro dengan dasar itu. Jadi teknik elektro saat ini ada di bawah Fakultas MIPA begitu. Oke, seperti itu Pak. Ya. Dan mungkin kalau kita berbicara fun fact ya teman-teman, kalau di Fakultas FMIPA ini terkenal dengan mahasiswanya yang mayoritasnya perempuan ya Pak. Nah ini bisa diceritakan nih Pak, ini sesuatu yang unik ya Pak, kayak wah kalau ada cewek-cewek di Unpad di mana, oh anak FMIPA nih kayaknya. Ya mungkin karena tapi tidak selalu ya, karena di beberapa prodi sekarang juga banyak yang laki-lakinya ya. Ya, terutama di teknik mungkin ya Pak. Betul, ya di geofisika juga udah mulai banyak laki-lakinya banyak juga di situ. Mungkin image MIPA itu terkait dengan laboratorium mungkin ya. Jadi orang yang senang di laboratorium gitu ya, biasanya memang mungkin wanita ya, perempuan yang
lebih sering atau lebih suka ya di lab gitu penelitiannya tanpa ke lapangan gitu ya. Iya. Kemudian telaten dan tekun mungkin ya. Itu rajin, kesabaran ya, tinggi kesabaran juga tinggi, nih ya. Pak Jilid. Biasanya mungkin ada di pihak perhubungan, tapi jangan menjadi image bahwa hanya perhubungan saja, tidak ya. Tidak. Di BIPA sekarang sangat beragam. Yap. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Instagram dari @asonastyle Pak. Apakah ada rencana untuk menambah jurusan lagi di FMI Pak? Oh, baik. Ini prodi ini sesuai dengan kebutuhan ya, sebagaimana arahan dari pimpinan universitas. Prodi itu bisa buka dan tutup ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. Termasuk di MIPA ya. MIPA juga mengembangkan beberapa prodi. Untuk saat ini difokuskan kepada pengembangan pasca sarjana. Tetapi untuk yang program S1 kita akan fokuskan ke D4 sarjana terapan. Oleh karena itu tahun kemarin kita sudah membuka D4 teknologi industri kimia. Jadi akan kita pacu prodi-prodi terutama yang baru ini ya, kalaupun akan dibentuk berdasarkan kebutuhan ya dan perkembangan dari iptek dan lapangan kerja yang ada yang bisa kita kembangkan begitu. Ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya pertanyaan lagi untuk Kang Rifki. Kang, ada yang bertanya nih. Mungkin bisa dijawab juga nanti oleh Pak Nurjaman ya, karena ini sepertinya bisa untuk dua-duanya. Perbedaan kimia murni dengan teknik kimia itu apa, Kang? Suara saya sudah terdengar jelas belum? Jelas, Kang. Oke. Mendasar dari kimia murni dan teknik kimia adalah kalau teknik kimia lebih menitik beratkan ke proses alat. Nah, kalau kimia murni ada beberapa yang kita belajar tentang alat tapi tidak spesifik dan tidak fokus ke alatnya gitu. Nah, jadi kalau kimia murni sendiri kalau di Unpad itu ada 5 bidang fokus di kimia Unpad gitu. 3 ada biokimia dan yang keempat ada anorganik fisik dijadikan satu gitu. Oke, Kang. Nah, kalau dari Pak Nurjaman sendiri nih, mungkin ada perbedaan lebih jelasnya. Ya, jadi saya menambahkan tadi memang terutama untuk yang bidang murni itu lebih pada kajian-kajian keilmuannya. Jadi pengembangan secara teoritis dan konsep untuk pengembangan daripada ilmu itu sendiri. Sedangkan teknik biasanya lebih ke aplikasi, pengembangan bagaimana hasil produk dari kajian keilmuan itu bisa diterapkan di kemudian hari gitu. Jadi tadi bisa saja ada pengembangan alatnya dan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk menghasilkan produk-produk yang memang bisa digunakan begitu. Oke, Pak. Dasarnya. Dan untuk sarjana teknik kimia nih Pak, karena dia berada di Fakultas FMI Pak, apakah akan menerima gelar ST atau tidak? Di kimia kita tidak teknik kimia. Jadi kimia saja kita itu. Ya. Jadi tidak ada di MIPA itu tidak ada teknik kimia. Tidak ada teknik kimia. Oke. Sarjana sains kita. Sarjana sains semua ya Pak berarti. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari YouTube nih, akhirnya dari YouTube ada yang bertanya juga. Di statistika Unpad itu belajarnya seperti apa sih Pak? Jadi kalau belajar tentu sama ya, sebagai mahasiswa pembelajarannya harus mandiri ya, terutama bagaimana kita mengatur waktu. Khusus untuk statistika sama dengan yang ini, tapi tentu prioritasnya pada tadi yang katakan tadi ilmu-ilmu kestatistikannya ya. Statistikanya harus kuat di situ, terutama matematika mungkin untuk hitung-hitungan peluang dan sebagainya. Jadi itu memang salah satu dasar kalau Anda mau masuk ke statistik, memang nanti beberapa bobot mata pelajaran matematika menjadi penting di situ. Oke, siap Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari @bilan RDN. Peminatan di jurusan fisika itu ada apa aja Pak? Apakah hanya sekedar fisika aja atau nanti di dalamnya mungkin setelah semester 5 dia akan mengambil fokusnya masing-masing? Ya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa secara umum di S1 adalah masih umum, tetapi bidang peminatan nanti ada juga di beberapa prodi, khususnya di fisika ada biomaterial ya, kemudian juga ada energi ya, jadi beberapa bidang minat yang
Oke, masih terhubung lagi sama Kang Rifki. Halo? Oke, Kang, mau bertanya lagi dong, Kang. Setelah Kang Rifki masuk ke FMIPA Unpad, Boleh? ada nggak sih kayak pengalaman-pengalaman unik atau hal-hal yang kayaknya, wah ini cuma ada di FMIPA doang nih? Baik, kalau pengalaman unik banyak sekali tentunya. Yang pertama, kita di FMIPA punya gedung yang namanya Gedung Kesatuan Anak-anak MIPA, itu namanya Gedung PPBS gitu. Nah di sana saat mahasiswa baru kita belajar ilmu-ilmu dasar bareng-bareng dengan prodi lain gitu. Kita belajar kimia dasar, biologi dasar, fisika dasar gitu. Itu pusatnya di PPBS. Nah, untuk kegiatan kemahasiswaannya juga sangat banyak di FMIPA Unpad. Hal pertama yang paling di fakultas kita ada namanya program pemilihan putra-putri MIPA, yang mana dalam satu Unpad tidak semua fakultas mempunyai program putra-putri MIPA, putra-putri seperti MIPA gitu. Nah, apa sih tujuan dari program putra-putri MIPA ini? Itu tujuannya menjadi duta fakultas yang akan mengantarkan profil FMIPA ke teman-teman calon mahasiswa baru melalui kegiatan-kegiatan sosial. Di tahun kemarin kita ada kegiatan menanam pohon di Garduan Utum dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Tahun ini pun saya sudah mengikuti program Putra-Putri MIPA gitu. Oke, terima kasih Kang Rifki. Nah, selanjutnya mungkin terakhir nih, mungkin saya mulai dari Kang Rifki dulu ya Pak ya. Sebagai closing statement, boleh dong dikasih motivasinya untuk sobat aku nih, calon-calon mahasiswa Unpad yang nantinya bakal gabung di FMIPA. Oke, closing statement dari saya. Teman, calon mahasiswa baru, terutama calon mahasiswa baru yang akan daftar ke FMIPA Unpad melalui SNMPTN, adik-adik sekalian terus fokus untuk menggapai apa yang diinginkan dan apa yang dicita-citakan. Selain fokus, harus bekerja keras, harus meminta doa kepada orang tua, teman-teman sekitar, dan juga pada para guru-guru untuk nantinya mendorong ataupun mengkatalisis usaha-usaha teman-teman sekalian. Jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah menyesal untuk tidak memulai hal baru. Oke, terima kasih Kang Rifki sudah berbagi pengalamannya dari mulai bagaimana bisa masuk SNMPTN, terus bagaimana organisasinya, terus bisa berprestasi juga. Nah, sekarang saya mau ke Pak Nurzaman. Nah, Baik. Pak, sebagai closing statement, kenapa harus masuk FMIPA Unpad? Baik. Jadi pertama-tama saya titip pesan dulu kepada adik-adik anak sekalian, persiapkanlah dengan baik memilih jurusan atau prodi sesuai dengan bidang minat ya dan cita-citanya. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut di FMIPA Unpad kami membuka peluang. Jadi jangan ragu untuk masuk ke FMIPA Unpad karena prospek yang kita berikan sebagai CPL, capaian pembelajaran lulusan itu sangat beragam dan juga mempunyai prospek yang sangat baik. Jadi jangan ragu untuk memilih prodi-prodi yang ada di Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran. Iya, itu dia teman-teman. Closing statement yang sangat menarik dan sangat meyakinkan dari Pak Nurzaman. Sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih banyak nih untuk Pak Nurzaman sudah berbagi informasinya. Lengkap banget seputar FMIPA. Sampai tadi kita juga udah memberikan kesempatan teman-teman untuk screenshot informasi-informasi penting. Dan juga terima kasih untuk Kang Rifki, saya lagi aku ucapkan. Nah, gak kerasa sobat aku dan teman-teman calon mahasiswa Unpad, kita udah 1 jam menemani teman-teman semua dan saatnya aku membacakan sesuatu yang ditunggu-tunggu nih. Kita memiliki kuis berhadiah yang bisa teman-teman jawab di kolom komentar Instagram. Dan yang pastinya juga harus benar dan harus cepat ya, karena yang terbenar dan tercepat akan kita kasih hadiah. Aku akan bacakan kuisnya, jadi teman-teman siap ngetik nih sekarang. Prodi apa yang memiliki keketatan tertinggi di FMIPA Unpad? Silakan dijawab sekarang. Dan hasilnya nanti akan kita umumkan pemenangnya untuk nantinya akan dikontak dan dikirim hadiah begitu. Sebelum aku tutup program ini, aku juga ingin berterima kasih kepada Pegadaian karena telah mensupport program ini dengan memberikan lokasi yang sangat memumpuni sekali di The Gate Creative Lounge. Dan juga aku juga mau berterima kasih kepada sponsor-sponsor yang mensupport
LTMPT dalam menjalankan SNMPTN, yaitu Bank Mandiri, BNI, BTN, BRI, dan Telkom Indonesia. Kalau begitu, teman-teman jangan kemana-mana, karena setengah jam lagi akan hadir fakultas lain yang tentunya didampingi juga host yang gak kalah keren. Kalau begitu aku Duhan pamit, sampai jumpa di sesi berikutnya.